Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sirwahni, mahasiswi kelas Biologi 1, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Respirasi Anaerob pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Asam piruvat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh meliputi yang pertama ada tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam piruvat, NADH, dan 2 ATP. Yang kedua ada pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, dan atau pembentukan asam laktat dapat juga dikatakan sebagai fermentasi asam laktat. Yang ketiga ada akseptor elektron terakhir yang bukan oksigen tetapi pada senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, dan energi atau ATP yang dihasilkan yaitu sekitar 2 ATP. Selanjutnya yaitu mekanisme respirasi anaerob. Mekanisme respirasi ini meliputi 3 bagian. Yang pertama ada fermentasi etanol, yang kedua ada fermentasi alkohol, dan yang ketiga ada fermentasi asam laktat. Pada fermentasi etanol, fermentasi ini adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Dan pada fermentasi ini gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Dan ada beberapa contoh hasil fermentasi, yaitu etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lainnya dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi ini seperti asam butirat dan aseton. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Setelah terbentuk asam piruvat, hasil akhir dari glikolisis, maka asam piruvat mengalami dekarboksilasi atau sebuah molekul karbon dioksida yang dikeluarkan dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalori. Pada proses ini dikatakan sebagai pemborosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga ada fermentasi asam laktat. Pada proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis
yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam piruvat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan asam piruvat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur siklus Krebs dan rantai transport elektron karena tidak ada oksigen sebagai penerima hidrogen yang terakhir. Akibatnya, asam piruvat direduksi karena menerima hidrogen dari NADH yang terbentuk saat glikolisis dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap molekul glukosa yang direspirasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.